sini saya akan menjelaskan terkait dengan definisi epidemiologi kecelakaan lalu lintas laut. Jadi, epidemiologi kecelakaan lalu lintas laut adalah studi tentang distribusi, frekuensi, faktor-faktor resiko yang berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan di perairan seperti laut, sungai, dan danau. Ini bertujuan untuk memahami pola kejadian kecelakaan, mengidentifikasi faktor penyebab, serta merancang intervensi yang efektif untuk mencegah dan mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Kecelakaan lalu lintas laut juga berhubungan dengan kapal atau alat transportasi air, dan selain kelalaian manusia, faktor alam seperti cuaca juga sangat berperan besar. Jenis-jenis kecelakaan laut ini yang pertama itu ada tabrakan kapal, di mana tabrakan kapal ini adalah jenis kecelakaan laut yang umum terjadi akibat kesalahan navigasi, buruknya komunikasi antar kapal, atau pelanggaran aturan pelayaran. Yang kedua itu ada kandas atau grounding, di mana kandas ini terjadi ketika kapal menabrak dasar laut yang dangkal, karang, atau pasir sehingga tidak dapat bergerak. Penyebab utamanya itu seringkali adalah kesalahan navigasi, kondisi air laut yang tidak stabil, atau peta yang tidak akurat. Yang ketiga itu ada tenggelam. Tenggelam ini adalah situasi di mana kapal kehilangan daya apung dan akhirnya masuk ke dalam air seluruhnya. Penyebabnya itu bisa karena cuaca yang buruk, kerusakan lambung, atau kegagalan struktural kapal. Yang keempat itu adalah kebakaran dan ledakan atau fire and explosion, di mana kebakaran ini di kapal seringkali itu dipicu oleh korsleting listrik, kebocoran bahan bakar, atau muatan berbahaya. Jika tidak segera dikendalikan, api bisa menyebabkan ledakan besar dan menyebabkan kerusakan fatal pada kapal. Yang kelima itu ada terbalik atau terguling, di mana ini adalah keadaan kapal tersebut kehilangan stabilitas dan terbalik. Hal ini biasanya disebabkan oleh distribusi muatan yang tidak merata, kelebihan beban, atau terkena gelombang besar. Yang keenam itu ada orang jatuh ke laut. Nah, kecelakaan ini itu melibatkan awak kapal atau penumpang yang terjatuh ke laut yang bisa terjadi akibat terpeleset, cuaca buruk, atau kurangnya prosedur keselamatan. Insiden seperti ini itu sangat berbahaya karena peluang selamat seseorang tersebut sangat bergantung pada kecepatan penyelamatan. Yang ketujuh itu ada polusi laut akibat tumpahan minyak, di mana tumpahan minyak dari kapal ini menjadi salah satu bentuk kecelakaan laut yang berdampak besar terhadap lingkungan. Tumpahan ini bisa menghancurkan ekosistem laut dan mengganggu kehidupan nelayan. Jenis yang ke-8 itu ada kecelakaan kerja. Selain kecelakaan kapal, cedera dan insiden kerja di atas kapal itu juga termasuk dalam kecelakaan laut. Misalnya kejadian terpeleset, terjatuh berat, atau cedera saat melakukan tugas operasional. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kapal. Itu yang pertama ada faktor manusia, di mana faktor manusia ini yang pertama itu ketidakmampuan nakoda dalam menghindari kecelakaan, termasuk dalam berkomunikasi dengan kapal lain dan memahami cara menghindari tabrakan. Yang berikut kesalahan manusia itu kesalahan penilaian oleh nakoda, di mana seperti asumsi bahwa kapal lain akan melakukan manuver yang tepat untuk menghindari kecelakaan. Faktor yang kedua itu ada faktor mesin. Faktor mesin ini meliputi kerusakan atau kegagalan mekanis pada peralatan kapal yang dapat menyebabkan hilangnya kendali. Yang ketiga ada faktor media. Faktor media ini seperti lingkungan, seperti gelombang, cuaca buruk, dan visibilitas yang rendah, terutama ketika terjadi pada malam hari. Yang keempat ada faktor manajemen, di mana kurangnya pelatihan dan prosedur operasi standar yang jelas dalam memanajemen keamanan. Oke, baik, selanjutnya yaitu bagian pembahasan. Jadi di pembahasan ini kami mengangkat dua jurnal. Jurnal pertama yaitu penentuan faktor dominan penyebab kecelakaan kapal di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Priok. Jadi jurnal ini berisi beberapa kecelakaan yang terjadi di Kesyah Bandaran Utama Tanjung Priok dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Jadi kecelakaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor alam atau lingkungan. Cuaca buruk seperti hujan deras, angin kencang, serta gelombang tinggi menjadi ancaman serius bagi keselamatan pelayaran. Selain itu, perubahan arus laut yang kuat dan fenomena air surut yang tidak terantisipasi menyebabkan kapal mengalami kandas atau kesulitan dalam bermanuver. Meskipun faktor ini tergolong sebagai faktor force majeure, pengelola kapal seharusnya tetap melakukan upaya mitigasi risiko, seperti memperbarui informasi perkiraan cuaca, meningkatkan prosedur kesiapan menghadapi keadaan darurat, dan melakukan evaluasi rute pelayaran yang lebih aman. Contoh kecelakaan kapal ini terjadi pada kapal Sahabat yang tenggelam karena cuaca buruk. Faktor kedua yaitu faktor manusia atau human error. Human error atau kesalahan manusia seringkali muncul akibat kelalaian individu, seperti kurangnya kewaspadaan dalam mengoperasikan kapal, pengabaian prosedur keselamatan, atau kegagalan dalam pengendalian keadaan darurat. Contohnya yaitu kasus yang terjadi di kapal TB Layar Sakti 17 akibat api kompor yang tidak dimatikan. Berikut yang ketiga yaitu faktor manajemen operasional atau others factor. Faktor ini berhubungan dengan kegagalan manajemen keselamatan di kapal. Kecelakaan yang masuk dalam kategori ini disebabkan oleh kerusakan teknis seperti korsleting listrik,
kebocoran tangki, atau kerusakan mesin kapal. Penyebab utamanya adalah kurangnya pemeriksaan atau pemeliharaan berkala terhadap fasilitas kapal, serta tidak adanya sistem monitoring yang ketat terhadap kondisi kapal sebelum keberangkatan. Contoh kecelakaan ini yaitu kebakaran pada kapal MT Permata Nusantara 5 akibat korsleting listrik. Untuk jurnal kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Identifikasi resiko krisis kecelakaan kapal tenggelam, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor manusia. Nah, faktor manusia ini ada terdiri dari 2 poin. Yang pertama, tidak dilakukannya perhitungan stabilitas kapal setelah pemuatan. Awak kapal tidak menghitung keseimbangan kapal sehingga kapal menjadi tidak stabil saat berlayar. Dan yang kedua, tidak membuat rencana penataan. Barang-barang tidak ditata dengan baik menyebabkan muatan bergeser dan kapal bergerak. Dan yang faktor kedua adalah lingkungan. Yang pertama itu cuaca buruk, gelombang tinggi, hujan deras dan angin kencang memperburuk stabilitas kapal. Dan yang kedua, kurangnya antisipasi terhadap perubahan kondisi laut. Yang contohnya seperti meski faktor alam tidak bisa dikendalikan, kegagalan memperhitungkan dan mengantisipasi cuaca buruk memperbesar resiko kecelakaan. Dan yang terakhir, faktor manajemen juga. Nah, faktor manajemen ini pertama, tidak dilakukan pemeriksaan kondisi teknis pelat kapal. Pelat kapal yang aus atau rusak tidak diperiksa secara rutin. Yang kedua, perawatan kapal tidak dilaksanakan, seperti kapal tidak dirawat dengan benar, meningkatkan kemungkinan kegagalan struktur. Dan yang terakhir, manajemen pengawasan terhadap proses pembuatan dan keseimbangan kapal lemah. Tidak ada standar operasi yang ditegakkan dengan Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan kedua jurnal yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa kecelakaan kapal di perairan Indonesia, khususnya di wilayah Asia Bandaran Utama Tanjung Priok, disebabkan oleh kombinasi dari 3 faktor utama, yaitu faktor manusia, faktor lingkungan alam, dan faktor teknis atau manajerial. Faktor manusia mencakup kelalaian kapal kru dalam menghitung stabilitas, faktor lingkungan seperti cuaca buruk, gelombang tinggi, dan angin kencang. Sedangkan dari sisi manajemen, banyak kecelakaan terjadi akibat lemahnya perawatan kapal, pengawasan pemuatan, dan tidak adanya pemeriksaan teknis yang memadai.